Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dengan anggota yaitu Fani Febrianto, Farhad Febrianto, Ganang Hilmi Faik, Haikal Raihan Maulidan, dan saya sendiri Hilda Mutiara Fani, lalu ada Ilham Ramadan. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Fani Febrianto. Kepada Fani dipersilakan. Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ketika Pancasila cenderung mendekati pengertian etika, kebajikan, dan sistem pemerintahan, hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologis artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan. Tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan, adapun pemaknaan tersebut didapat dari jenis etika yang dimana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat tertentu. Misal adat bertamu orang Jawa berbeda dengan adat bertamu orang Batak. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lalu materi yang kedua akan dibacakan oleh Farhad Febrianto. Kepada Farhad dipersilakan. Konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan, sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa nasional, berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya itu materi ketiga dan keempat yang akan dibacakan oleh Ganang Hilmi Faik. Kepada Ganang dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi ketiga, esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral.
Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan. Memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab, guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi. Lalu yang ketiga, sila persatuan. Memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan. Sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Lalu yang terakhir, yang kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika, tidak menekankan pada kewajiban saja atau tujuan saja, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan, virtue etik. Materi keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dalam permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Lalu masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi negara. Lalu yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang kelima akan dibacakan oleh Haikal Raihan Maulidan. Kepada Haikal dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di materi ini ada berjudul argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi ada 3 poin. Yang pertama itu zaman reformasi, yang kedua zaman Orde Lama, yang ketiga zaman Orde Baru. Jadi pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain
dalam kebersamaan hidup. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau bisa dibilang nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan untuk yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya, materi ke-6 akan dibacakan oleh Ilham Ramadan. Kepada Ilham, dipersilakan. Alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, maka negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam kehidupan bernegara, Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja dari presentasi dari kami. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.